Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-5 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 5 sampai 10. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku, lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 9-11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Judul renungan kita hari ini adalah Penyertaan Tuhan bagi kita, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, hidup dalam kecukupan bahkan kelimpahan, tentunya menjadi doa dan harapan setiap insan manusia. Namun jika kekurangan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, lantas apakah kita akan berserah pada nasib dan kemudian tidak melakukan apa-apa? Kemiskinan atau kekayaan merujuk pada kondisi dan keadaan yang dialami oleh setiap manusia dalam keberadaannya. Namun pengertian secara alkitabiah lebih ditekankan pada kondisi dan kehidupan kerohanian kita selaku umat percaya. Seperti pada bacaan Alkitab kita hari ini,
Yakobus menuturkan tentang bagaimana hidup dalam kekayaan bagi orang miskin adalah kebergantungan kepada Allah, sedangkan orang kaya yang cenderung mengabaikan Allah dan lebih mengandalkan harta serta kekuasaannya akan mudah lenyap. Uang bukan segalanya, namun dengan uang, kita bisa membeli segalanya. Istilah ini mengandung pengertian bahwa ukuran kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang, tetapi uang merupakan alat penukar untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hikmat diberikan Tuhan bagi setiap kita, masa sulit menunjukkan kualitas iman kita. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mencatat, mengenai bagaimana perkataan Tuhan hadir dalam hidupnya, ketika masa pencobaan sedang dialami. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sahabat Suara Kasih, kesulitan, ketidakberdayaan, kekhawatiran dan himpitan, memang tidaklah mudah untuk kita hindari, namun kepercayaan yang teguh akan kehendak, dan kasih karunia Bapa dalam kehidupan kita, akan memampukan kita untuk melihat pertolongan tangan kasih-Nya yang sempurna. Karena itu, marilah kita mengucap syukur, karena ujian terhadap iman kita, menghasilkan ketekunan dan kemurnian. Marilah kita renungkan, kesimpulannya, kekayaan sejati merupakan kebergantungan hidup kita pada tangan penyertaan Tuhan, sebab kita ada sampai dengan hari ini, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, melainkan oleh kasih karunia Bapa. Hidupilah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan yang hidup. Wartakan kabar sukacita. Berkatilah saudara-saudari kita, dengan mengambil bagian untuk menyebarkan pesan firman Tuhan di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami.
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.